pada kita terkait seluk-beluk kepemimpinan. By the way, pengalaman beliau di bidang leadership ini udah banyak banget. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung saja sambut Kak Rafli. Kak Rafli udah ada? Ya, halo Mbak Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh langsung aja menyampaikan materi. Oke, baik Mbak Rizky. Tadi saya mengirimkan PowerPoint kepada panitia, mungkin bisa bantu. Sebentar ya. Oke, sembari menunggu panitia untuk share screen, saya buka saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman beasiswa telah berkenan untuk mengundang saya sebagai narasumber dalam bincang Sabtu sore kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafli Raihan Al-Hajri, sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh Mbak Moderator tadi. Saya merupakan seorang presiden di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tahu, di mana Universitas Brawijaya. Saya mengundang teman-teman semua nanti tujuan untuk menempuh pendidikan tinggi. Nah, nampaknya teman-teman sorry, suara saya masuk? Masuk, Kak. Oke, SMA semua ya teman-teman ya. Ada yang kuliah? Nggak ada, Kak. Oke, baik. Kalau begitu nanti saya berusaha untuk menyesuaikan dengan pemikiran dari teman-teman SMA. Oke, panitia apa bisa share screen? Dulu Kak. Ada Ayat bisa nggak? Lagi sedang dibuka. Oke, materinya sudah nampak di saya lanjutkan ya. Oke, kali ini saya akan membahas terkait dengan filsafat dan logika kepemimpinan. Nah, mungkin ini sedikit berbeda ketika kita berbicara kepemimpinan secara umum, tetapi nanti kita akan berbicara bagaimana kepemimpinan dalam tataran filsafat dan bagaimana kemudian kepemimpinan itu dijalankan secara logik gitu ya. Nah, oke, bisa next. Oke, ini di saya masih belum gerak. Apakah di teman-teman juga demikian? Iya Kak, masih belum gerak. Oke. Sorry, saya tidak bisa share screen sendiri ya, karena jaringan saya lemah sekali. Bisa nggak? Oke, biar saya coba share screen sendiri kali ya. Oh, oke. Saya coba share screen sendiri, semoga tidak lemot ya. Oke, nampak? Ada, Kak. Ada, Kak. Oke, bismillah. Oke.
Sebelum kita berbicara jauh terkait dengan kepemimpinan itu sendiri, secara umum filsafat ilmu kepemimpinan itu menjelaskan mengenai ontologi, aksiologi, dan epistemologi kepemimpinan. Ontologi kepemimpinan berkenaan dengan definisi, pengertian, dan ruang lingkup kepemimpinan. Aksiologi itu berkenaan dengan tujuan dan manfaat serta nilai-nilai kepemimpinan. Dan yang terakhir, epistemologi itu berkenaan dengan cara melaksanakan kepemimpinan. Ya. Jadi mengapa penting untuk mempelajari filsafat dalam ilmu kepemimpinan? Sebab kepemimpinan tidak hanya dapat didefinisikan melalui sebuah rangkaian kalimat ataupun hanya didefinisikan berdasarkan satu tindakan-tindakan tertentu, tetapi kepemimpinan itu meliputi berbagai hal mulai dari definisi, kemudian nilai yang mendasari itu, tujuan, dampak, dan bagaimana kepemimpinan itu dilakukan. Ya. Jadi berbicara filsafat itu sangat fundamental sekali, sangat dalam sekali, sehingga pembahasan kita corak kepemimpinan itu dijalankan. Ya. Nanti kita akan bedah itu secara mendalam. Paling tidak teman-teman di sini mendapatkan pengertian secara umum mengenai filsafat. Ya. Filsafat itu di dalam filsafat umum. Oh ya, sebelumnya teman-teman paham enggak filsafat itu apa? Jangan-jangan saya menjelaskan filsafat teman-teman tidak paham. Ada yang tahu filsafat? Nah, ini kan kita ngobrol ya, ngobrol sore, santai. Silakan, ada yang mau berpendapat? Apa itu filsafat? Ilmu logika berpikir. Oke, siapa ini yang jawab? Mas Billy ya? Sorry, nggak nampak soalnya di saya. Kayaknya boleh dijelasin dulu deh ilmu filsafat itu apa gitu biar. Oke, ternyata masih belum ada yang tahu ya. Oke, baik. Oke, filsafat Sophia ya, yang dalam bahasa Latin dapat diterjemahkan sebagai cinta terhadap kebijaksanaan. Jadi filsafat itu dia berbicara sesuatu pada tataran yang fundamental, yang paling mendasar. Ya. Misalnya kita berbicara terkait dengan HP, ya. Ini HP atau handphone begitu. Dan kita berbicara handphone pada tataran yang paling mendasar, berkenaan dengan fungsi, kemudian berkenaan dengan tujuan penciptaannya, berkenaan dengan hal-hal apa saja yang akhirnya kemudian menciptakan satu benda yang bernama handphone begitu ya. Jadi itulah filsafat. Jadi berbicara terkait dengan hal yang paling fundamental terhadap sesuatu. Nah, filsafat ilmu secara umum itu ada 3 teman-teman. Ya. Ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Nah, apa itu Mas gitu ya? Kok asing sekali terdengar begitu. Nah, ontologi itu berkenaan dengan definisi, pengertian, dan ruang lingkup. Ya. Jadi ontologi itu berbicara hakikat. Bagaimana kemudian HP ini bisa didefinisikan? Ketika misalnya HP ini pecah misalnya, sudah terbelah menjadi 2, apakah kemudian handphone ini bisa kita sebut sebagai handphone? Ya. Jadi pembicaranya sangat mendalam gitu ya. Nah, paling tidak kita bisa memahami sekilas bahwa filsafat itu adalah satu upaya untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi mencari hakikat, paham ya, hakikat ya, itulah filsafat. Oke, next. Nah, lalu kalau begitu apa itu kepemimpinan? Nah, tadi kita sudah memahami ruang lingkup filsafat seperti apa, dan sekarang pertanyaannya adalah apa itu kepemimpinan? Nah, kata memimpin dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai arsein, ya, yang artinya memulai. Oke, sorry, dalam bahasa Yunani ya, itu disebut sebagai arsein. Nah, kemudian dalam bahasa Latin disebut egere, yang berarti mulai bergerak. Jadi ada kesamaan antara kata memimpin dalam bahasa Yunani dan kata memimpin dalam bahasa Latin, yaitu memulai. Ada kata mulai di situ. Nah, baru kemudian kata-kata ini memperoleh arti memimpin. Ya. Jadi padanan kata memimpin dalam bahasa Yunani adalah memulai.
Dan pada saat itulah kata memulai itu digunakan untuk mendefinisikan suatu kegiatan untuk memimpin. Nah, kemudian istilah arsen dan ejere itu tadi itu akan selalu diiringi atau dengan kata praten dan jerere. Ya. Biasanya kalau ada kata memulai, biasanya nanti itu padanannya atau apa namanya kalimat yang kata yang menyertai berikutnya itu adalah praten atau jerere, yang masing-masing artinya itu menyelesaikan, ya, atau dalam bahasa Yunani dapat berarti mencapai. Jadi ketika memulai, konsekuensi memulai adalah menyelesaikan, paham enggak? Ya. Jadi di dalam secara kebahasaan kepemimpinan itu berawal dari kata memulai. Nah, konsekuensi untuk memulai sesuatu, maka kita harus mampu menyelesaikan. Atau kita harus mampu mencapai sesuatu yang kita mulai itu. Mencapai tujuan yang kita mulai. Atau menanggung, ya, menanggung beban permulaan yang kita mulai itu tadi. Paham sampai sini, teman-teman? Paham ya? Kalau misalnya tidak ada yang nggak paham, langsung aja diinterupsi. Nggak paham mas, gitu ya? Tolong diulang. Oke? Jadi secara hakikat dari pembendaharaan kata pemimpin itu bisa kita simpulkan bahwa salah satu indikator dalam kepemimpinan itu adalah memulai. Oke? Ide untuk memulai tindakan daripada memimpin mengingatkan pernyataan seorang presiden dari Amerika Serikat, ya, George W. Bush, yang menjelaskan perombakan kabinet pada tahun 2006 lalu. Dia mengatakan bahwa akulah yang menentukan. Jadi karakteristik pemimpin, dialah yang memulai dan dialah yang menentukan. Oke. Nah, kata kerja arsen atau ejere itu tadi yang saya jelaskan di awal itu berevolusi dari waktu ke waktu. Ya. Jadi kata itu teman-teman, kalau teman-teman tahu, kata itu tidak pernah kemudian statis. Ya. Definisi satu kata itu tidak pernah statis. Dia bisa saja berkembang. Bisa saja kata apa misalnya jomblo, ya, misalnya jomblo itu tidak ada di dalam kamus kita sebetulnya, tapi kemudian dia menjadi ada karena perkembangan bahasa, ya. Atau kemudian ada beberapa kata yang seharusnya artinya X tiba-tiba bergeser menjadi Y, misalnya. Karena apa? Karena bagaimana kemudian kehidupan sosial pada saat itu menggunakan bahasa digunakan secara umum, secara luas, kata itu bisa berubah. Nah, begitupun dengan kata arsen, ya, Adi, dia berubah menjadi aturan yang semula didefinisikan sebagai kata memulai dan memimpin, tiba-tiba didefinisikan sebagai aturan. Ya. Nah, itulah kemudian mengapa ketika teman-teman belajar PKN misalnya atau sejarah di SMA, kita menemukan beberapa bentuk negara yang berakhiran arki belakangnya. Monarki, kemudian aristokrasi, kan apalagi. Jadi banyak kata-kata yang kemudian berakhiran arki atau arki gitu ya. Nah, yang arti dari kata arki itu tadi itu berawal dari kata arsen dari bahasa Yunani yang artinya memulai, dan kemudian diakseptasi dalam bahasa Inggris yang artinya aturan. Ya. Misalnya monarki, mono, ya, monoarki, aturan yang sifatnya tunggal. Dia berasal dari aturan yang ditetapkan oleh satu penguasa mutlak, raja misalnya. Tahu monarki ya? Nah, jadi begitu. Jadi pergeseran kata itu mulai dari kata memulai, memimpin, dan aturan. Semuanya mendefinisikan corak kepemimpinan. Next. Nah, pergeseran halus dari pemulai atau memulai tadi ke penguasa atau arki atau aturan itu tadi membangkitkan ketegangan antara keinginan untuk memimpin dan kapasitas untuk melakukannya. Jadi ada orang, ya, atau individu bisa saja dia memiliki keberanian untuk memulai, tapi ternyata dia tidak punya kapasitas untuk melakukannya. Ya, paham sampai sini?
Jadi pergeseran kata itu tadi, ya, pergeseran kata memulai menjadi aturan atau penguasa itu tadi, itu justru membangkitkan satu pertentangan. Misalnya saya ingin memimpin, saya bisa memulai, tetapi ternyata saya tidak mampu untuk melakukan itu. Ya, dia punya nyali untuk memulai, tapi ternyata dia tidak punya kemampuan atau kapasitas untuk membuat segalanya bisa menjadi teratur sesuai dengan kehendaknya misalnya. Nah, jadi ada satu tambahan untuk mengkategorikan seorang pemimpin tidak hanya sekedar bisa memulai atau mau memulai, tetapi dia mampu melakukan tanggung jawabnya, ya, menanggung bebannya sebagai seorang pemimpin. Dia membuat aturan, dia menguasai, dia yang mengendalikan. Oke, clear ya sampai sini? Nah, seorang pemimpin tidak bisa begitu saja memaksa pengikutnya untuk bertindak makhluk mandiri dan bebas. Jadi nggak bisa seorang pemimpin itu tiba-tiba memerintah kepada anggota-anggotanya, karena sebetulnya anggotanya itu adalah makhluk yang bebas. Dia makhluk yang merdeka. Dia tidak. Karena setiap orang itu punya motivasi sendiri-sendiri. Kenapa dia bergabung di dalam organisasi, kemudian kenapa dia bergabung dalam satu negara, dia punya motivasi sendiri. Nah, sehingga seorang pemimpin itu nggak bisa serta-merta lakukan A, lakukan B. Nah, sebab apa? Perintah adalah banding. Paham nggak maksudnya? Banding. Ya. Jadi ketika ada perintah, berarti perintah itu adalah banding untuk dirinya sendiri. Jadi apa? Jadi ketika misalnya aku dapat perintah ya dari ketuaku untuk melakukan sesuatu, aku membanding perintah itu dengan kehendakku. Ya. Apakah kehendakku itu selaras dengan perintah dia atau tidak? Perintah tidak memiliki tindakan orang lain sebagai objeknya, tetapi kehendak bebasnya. Artinya apa? Perintah itu, ya, perintah itu tidak menguasai orang itu secara fisik. Misalnya aku diperintah oleh pimpinanku, bukan berarti aku dikendalikan oleh pimpinanku, ya. Tetapi kehendak bebasku itu sesuai atau selaras dengan perintah yang dilakukan oleh pimpinanku. Makanya dalam kepemimpinan itu, pemimpin tidak bisa bertindak dan berpikir sendiri, tetapi dia harus menyelaraskan dengan tindakan dan pikiran pengikutnya. Apakah sesuai atau tidak? Oke, paham sampai sini ya? Nah, awal dan akhir memerintah dan bertindak, memerintah dan memaksa, memimpin dan mengikuti, semua diat. Diat itu adalah pasangan-pasangan ya, awal dan akhir kita bertindak. Nah, ini mengharuskan satu pihak menghormati otoritas pihak lainnya. Jadi dalam kepemimpinan itu kita harus menghormati otoritas pihak lainnya. Ya, otoritas itu kekuasaan atau kedaulatan diri orang lain. Karena setiap manusia itu punya kedaulatan atas dirinya sendiri. Saya berhak menentukan sesuatu atas diri saya. Tapi saya juga tidak kemudian merasa tidak perlu memiliki seorang pemimpin. Karena sejatinya pemimpin itu adalah keniscayaan ya, dalam satu komunitas sosial misalnya. Pasti akan selalu ada orang yang menjadi pemimpin di situ. Nah, adanya pemimpin tidak kemudian menghapuskan otoritas dari orang-orang di sekitarnya. Ya, semua tetap dihormati otoritasnya. Oke? Paham sampai sini teman-teman? Ada bahasa-bahasa yang sulit dipahami? Enggak ya? Oke, good, bagus. Oke. Sejarah dan filsafat memberitahu kita bahwa kita harus curiga terhadap mereka yang ingin memimpin. Ya. Jadi dalam faktor sejarah dan bahkan secara filsafat kita harus dituntut untuk curiga terhadap orang-orang yang punya kemauan untuk memimpin. Bahkan jika kita sekarang mendandani kepemimpinan dengan kata-kata yang misalnya saya ingin mengabdi gitu ya, atau kemudian saya ingin menentukan atau membuat satu organisasi menjadi punya akuntabilitas yang tinggi begitu ya. Kita tidak bisa tetap buta terhadap ketegangan antara kehendak bebas dan kewajiban itu tadi. Ya. Jadi kita tetap harus menyoroti apakah seseorang itu punya kapasitas untuk memulai dan kapasitas untuk melakukan permulaan itu. Ya. Jadi itu harus dipastikan. Ya. Apakah orang itu punya nyali untuk melakukan dan punya kapasitas untuk menyelesaikan semuanya. Oke?
Nah, sangat populer sekali yaitu Leiden is Leiden. Tulisannya berbeda tapi sebutan pembacanya sama ya. Leiden is Leiden. Itu adalah bahasa Belanda yang artinya memimpin adalah menderita. Makanya kita dituntut untuk curiga sebab ketika ada orang yang ingin memimpin, kita harus bisa memastikan apakah orang itu sanggup menderita atau tidak. Oke. Jadi tanggung jawab seorang pemimpin itu sangat besar sekali. Sehingga tidak mudah orang itu menentukan apakah dia ingin bisa memimpin atau tidak. Ya. Jadi ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Anda ingin memimpin? Ya, Anda. Jadi seolah-olah kita dituntut untuk memiliki peran, paling tidak dia berperan pada sub bidang tertentu. Meskipun dia tidak harus berperan sebagai objek utama, objek sentral di dalam organisasi, tapi kita dituntut untuk paling tidak memiliki peran yang menunjang organisasi itu. Mengapa orang-orang harus menyerahkan masa depan mereka kepada Anda? Ketika Anda mendeklarasikan ingin memimpin, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa orang-orang harus menyerahkan otoritasnya kepada Anda yang ingin memimpin? Kenapa orang-orang harus mau Anda pimpin? Itu pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang terakhir, apa yang memberi Anda hak untuk memimpin? Ya, ketika Anda pengen menjadi seorang pemimpin, pertanyaan yang paling fundamental adalah, kenapa Anda merasa berhak untuk memimpin? Tiga pertanyaan ini akan sulit Anda jawab. Oke? Tapi biarkan pertanyaan itu menjadi renungan bagi Anda calon pemimpin ya, teman-teman semua ini calon pemimpin masa depan. Jadi renungkan tiga pertanyaan itu ketika teman-teman dihadapkan pada situasi teman-teman harus memimpin sebuah tim, memimpin sebuah organisasi. Nah, tapi paling tidak teman-teman, tentang asal-usul kepemimpinan itu ada berbagai pendapat. Jadi teman-teman tidak perlu merasa insecure misalnya, apakah saya berhak untuk memimpin atau tidak sih, gitu ya. Saya pengen memimpin, tapi kenapa saya merasa insecure dengan teman-teman saya begitu? Yang mungkin teman-teman melihat teman-temannya memiliki kapasitas yang lebih untuk memimpin. Nah, tidak perlu khawatir sebab pandangan tentang asal-usul kepemimpinan itu terdapat perbedaan. Ya. Yang pertama, pandangan yang melihat pemimpin itu dilahirkan, ya, yang kita sebut sebagai nativisme. Pemimpin itu dilahirkan, Anda dilahirkan ke muka bumi dengan bakat seorang pemimpin. Misalnya ayah Anda adalah seorang pemimpin yang ulung, sehingga anak yang dilahirkan dia memiliki genetika sebagai seorang pemimpin misalnya. Kemudian yang kedua, empirisme. Ya. Empirisme berarti kepemimpinan itu dipupuk berdasarkan dengan pengalaman. Ya. Anda punya kesempatan di dalam kehidupan sosial, begitu ya. Kemudian Anda diolah berpikir, diolah bertindak, membuat keputusan dan lain sebagainya. Dan hasilnya Anda menjadi seorang yang matang dalam membuat keputusan. Ya, Anda menjadi seorang yang matang dalam menganalisa. Sehingga pemimpinan Anda terbentuk dari yang terakhir, yaitu pandangan tentang konvergensi atau gabungan antara nativisme, dia secara asli dia punya bakat memimpin, dan empiris itu artinya sesuatu yang nyata, ya, sesuatu yang terjadi dan dapat diindra. Nah, pandangan yang ketiga ini menempatkan kepemimpinan itu dibentuk berdasarkan yang pertama bakat, ya, bakat dasar, dan yang kedua dia dikembangkan melalui pengalaman. Nah, pertanyaannya adalah, Mas, apakah setiap orang itu punya bakat sebagai pemimpin atau tidak? Tentu jawabannya ya. Ya. Setiap orang punya bakat dasar untuk memimpin. Apa buktinya? Buktinya banyak. Ya. Misalnya secara biologi gitu ya, teman-teman diajarkan bahwa Anda yang lahir hari ini itu merupakan
sel sperma yang terkuat gitu ya, sehingga mengalahkan orang-orang di sperma-sperma yang lainnya begitu, sehingga terlahirlah Anda sebagai manusia. Kemudian misalnya dalam pandangan Islam, kenapa kemudian manusia diciptakan di muka bumi? Ya, tujuannya apa? Untuk membawa kemakmuran, ya, untuk membawa kemakmuran bagi dunia. Kalau di dalam Al-Quran itu ini semoga Islam semua ya, kalau ada yang non Muslim mungkin nanti bisa dicari dalil di dalam kitab sucinya. Nah, kalau di dalam Islam manusia itu disebut khalifatul fil ard, ya, khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi ini berarti setiap manusia itu punya tanggung jawab untuk mengendalikan sekitarnya menjadi lebih baik, untuk memakmurkan bumi, untuk menciptakan kemajuan peradaban dan lain sebagainya, ya. Jadi teman-teman tidak perlu insecure untuk menjadi seorang pemimpin. Anda punya basic untuk itu dan Anda ditugaskan oleh Tuhan, dilahirkan oleh Tuhan, ya, untuk menciptakan kemakmuran. Oke, nah next, kalau begitu kepemimpinan itu yang seperti apa? Secara umum yang disebut visi itu tadi, tujuan itu tadi ya, tujuan ya, visi adalah tujuan. Tujuan itu diekstraksi atau kemudian didapatkan melalui proses kontemplasi terhadap nilai-nilai kehidupan, misalnya melihat satu permasalahan sosial, permasalahan kehidupan, sehingga kemudian kita timbul satu gagasan. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita harus melakukan ini dan itu. Nah, visi itu tadi, itu secara tidak langsung akan melahirkan follower, ya, akan menimbulkan orang-orang sebagai pengikut, ya enggak? Ya kan, ketika misalnya kita berpendapat terhadap sesuatu dan beberapa orang setuju terhadap pendapat kita, ya itulah follower kamu, itulah pengikut kamu. Nah, pengikut tidak serta-merta menjadi pengikut tanpa pengaruh, ya, influence. Ya, jadi ada vision, followership, dan influence, pengaruh. Anda bisa mempengaruhi orang lain untuk kemudian ikut terhadap gagasan yang kamu utarakan, begitu kan? Sehingga itulah leadership. Nah, jadi kalau teman-teman merasa memiliki ketiga-tiganya, berarti teman-teman sudah pantas untuk dikatakan sebagai pemimpin. Ya. Dengan catatan, seperti yang saya katakan di awal, bahwa Anda harus mampu untuk menyelesaikan apa yang Anda mulai. Oke, good. Nah, ada beberapa logika tindakan dalam kepemimpinan. Ada banyak ya, saya tidak biar nanti banyak diskusi ya, saya tidak akan menjelaskan secara rigid ya. Jadi ada beberapa logika. Yang pertama logika oportunis, di mana pemimpin itu melihat segala sesuatunya itu sebagai peluang untuk dieksploitasi. Ya. Ada sesuatu yang menguntungkan, ya dieksploitasi. Itulah pemimpin. Ya. Kemudian yang kedua diplomatis. Nah, diplomatis adalah dia yang selalu bersikap bijaksana, bahkan terhadap musuh sekalipun. Ya. Bagaimana kemudian menghadapi musuh, dia bersikap hormat, begitu. Nah, itu salah satu tindakan pemimpin yang logik. Kemudian dia seorang ahli. Pemimpin itu dilahirkan berdasarkan kualitas, ya. Dia tidak kemudian hanya berdasarkan ini preman gitu kan. Dia yang pegang banyak kepala, penjahat-penjahat itu, perampok-perampok. Ya wes, dia aja yang dijadikan pemimpin gitu. Tidak, salah. Ya. Pemimpin itu harus teruji berdasarkan kualitas pengetahuan, kecerdasan, dan kemampuannya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan problematika sosial, problematika keumatan, problematika kolektif, problematika bersama. Ya. Kemudian penerima, mengelola orang secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan kerja. Jadi pemimpin itu tidak bekerja sendiri, tapi mengelola orang, ya, secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuannya. Individualis bukan berarti dia bekerja sendiri, tetapi dia berempati dan berfokus pada orang, ya. Orang, ingat, subjek, bukan kepada kelompok. Kalau dia hanya memperhatikan kelompok, belum tentu kelompok itu semuanya merasa senang atau kemudian merasa puas, ya kan? Dalam kelompok pasti ada 1-2 yang mungkin merasa tidak puas. Nah, pemimpin dia berfokus pada orang, individu. Kemudian penyiasat, dia mencari cara untuk memadukan kebutuhan organisasi, ya, dan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi ada kebutuhan dan ada orang yang membutuhkan. Nah,
Jadi pemimpin itu menyiasati bagaimana caranya memadukan antara kebutuhan organisasinya dengan orang-orang yang dia punya kebutuhan sendiri, begitu ya. Dan yang terakhir adalah alkemis, yaitu menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi khalayak. Jadi pemimpin itu tidak berpikir pada masa kini saja, tapi dia berpikir untuk masa depan, berpikir untuk adik-adiknya, berpikir untuk generasi-generasi mendatang. Itulah pemimpin. Nah, tugas dan peran pemimpin paling tidak itu merupakan kelanjutan ya dari logika tindakan pemimpin. Teman-teman bisa mendefinisikan atau kemudian memikirkannya sendiri. Tetapi yang paling penting dari seorang pemimpin adalah bagaimana kemudian dia bisa mengelola konflik. Ya. Pemimpin itu harus bisa mengelola konflik. Ya. Jadi kalau misalnya ada pemimpin tapi tidak bisa mengelola konflik, biasanya dia akan terjebak pada konfliknya sendiri. Hati-hati. Ya. Konflik itu ini sebuah prinsip ya. Ini mohon dicamkan gitu ya, bahwa konflik itu bukan sesuatu yang buruk. Konflik itu adalah secara denotatif dia bermakna netral ya. Nah, konflik itu menjadi negatif ya, ketika penerimaan kita terhadap konflik itu buruk. Misalnya ada konflik ya, kemudian kita merespon konfliknya itu dengan cara yang buruk, maka konflik akan berujung pada hal-hal yang negatif. Tetapi ketika konflik itu direspon dengan positif, direspon dengan dikelola dengan baik, gitu kan? Konflik itu bukan tidak mungkin menciptakan satu nilai baru, menciptakan satu gagasan baru. Jangan kira teman-teman bahwa pada hari ini kita bisa hidup di peradaban era revolusi industri 4.0 ya, itu tidak lahir dari konflik. Kemajuan peradaban itu akan selalu lahir dari konflik. Pasti ada konflik yang dibenturkan, setelah itu tercipta gagasan baru, tercipta peradaban baru, tercipta nilai-nilai baru. Nah, apa saja cara-cara kita untuk menyelesaikan konflik? Banyak ya cara-cara kita menyelesaikan konflik. Saya hanya menuliskan beberapa saja. Ya, ada koersi, kita menyelesaikan konflik dengan kekerasan misalnya. Itu tidak boleh ya. Kemudian ada menyelesaikan konflik secara kompromis. Bagaimana kemudian kita bisa saling mengurangi tuntutan antara kedua belah pihak. Kemudian kita melakukan konsiliasi, ya, perdamaian, mediasi, ya kan, atau bahkan adjudikasi gitu ya. Kita menyelesaikan konflik di pengadilan. Atau misalnya ada hal ada satu manajemen konflik yang sangat khas biasanya selalu dilakukan oleh negara yang kita sebut sebagai displacement. Ya, displacement artinya pengalihan isu. Ya. Kalau misalnya di dalam tataran konflik negara, kita mengenal istilah pengalihan isu. Jadi ketika misalnya ada konflik, nah bagaimana kemudian kita bisa memecah konflik ini, biar konflik ini tidak berlarut-larut, kita alihkan isunya. Kita bikin konflik yang lain. Sehingga perhatian orang, perhatian anggota itu terpecah. Sehingga tidak terkungkung pada suatu konflik tertentu. Sehingga konflik itu bisa diselesaikan dengan mudah. Nah itu salah satu cara kita memanage konflik. Nah pemimpin itu harus memiliki kemampuan untuk itu. Nah, kalau berbicara manajemen konflik itu ada sesinya tersendiri ya, dan itu sangat panjang sekali dan ilmunya itu sangat berharga sekali. Sebab ketika orang sudah paham manajemen konflik, dia akan menjadi seorang politisi yang ulung biasanya, ya, menjadi seorang organisatoris yang ulung. Dia bisa memadukan banyak hal. Ya. Tetapi teman-teman yang perlu ketahui bahwa kepemimpinan itu banyak sekali stylenya. Ya. Style kepemimpinan itu paling tidak terbagi menjadi 3. Pemimpin yang otoritatif, ya, otoritarian, yang segala keputusannya itu bersumber pada dirinya tanpa mempertimbangkan anggota-anggotanya. Yang kedua, kemudian demokratis, ya, pemimpin yang demokratis, dia menjaring aspirasi dari bawahnya, kemudian dia mendekati ke bawahnya dengan cara-cara yang persuasif, keputusan itu dibuat secara bersama. Gitu kan. Nah, sedangkan yang laissez-faire atau free rein, ya, itu adalah contoh kepemimpinan yang mageran. Biasanya udah jadi pemimpin, setelah itu dilepaskan ke anggotanya. Ya udah terserah mau ngapain ke anggotanya gitu. Tapi jangan kira teman-teman, laissez-faire itu bukan corak kepemimpinan yang buruk sebetulnya, tetapi disalahgunakan oleh orang Indonesia. Ya, orang Indonesia, oke, saya menggunakan karakter free rein misalnya.
Saya tidak mau banyak bekerja, biarkan anggota saya yang bekerja, biar anggota saya itu punya pengalaman, ya, punya pengalaman. Ya, dengan kata lain, kalau orang Indonesia melakukan itu dia mageran. Ya. Tapi kalau di Barat, ya, free rein itu satu konsep kepemimpinan di mana segala sesuatunya itu diserahkan kepada anggota, tetapi tetap dalam kontrol pimpinannya. Sehingga anggota itu bisa menciptakan standar kesejahteraannya sendiri, standar pengetahuannya sendiri. Nah, itu terkait dengan karakter kepemimpinan. Dan yang terakhir, saya ingin bertanya, seperti apakah pemimpin yang hebat? Coba, adakah yang ingin menjawab? Kalau kita tadi lihat ya, bagaimana kepemimpinan itu dibentuk, kemudian logika-logika kepemimpinan. Pertanyaan terakhir adalah, pemimpin yang hebat itu yang seperti apa? Coba, ada yang bisa menjawab? Gak apa-apa, bebas, terserah. Salah gak masalah. Demokratis. Oke, demokratis. Berarti Terus pemimpin yang hebat itu. Ya, Oke, siapa tadi yang mau ngomong? Saya, Kak, boleh? Ya, silakan. Jadi menurut saya pemimpin yang hebat itu adalah seorang pemimpin yang bisa memotivasi anggotanya, kemudian bisa memberikan inspirasi serta berperan penting terhadap suatu organisasi tersebut. Oke, good. Terima kasih, Dani. Saya ingin tanya lagi sama Dani. Ketika misalnya pemimpin itu memberikan inspirasi pada anggotanya, memberikan motivasi bagi anggotanya, tujuan motivasi dan inspirasi itu untuk apa, Dani? Untuk Ya, apa, menurut coba? saya tentunya seperti ingin mengembangkan suatu potensi agar suatu lembaga tersebut dapat berkembang seperti itu. Yes, bagus, Dani. Jadi yang dimaksud sebagai pemimpin hebat adalah ketika dia mampu menciptakan pemimpin-pemimpin yang baru. Ya. Paham maksud saya? Jadi pemimpin yang hebat ketika dia mampu mencetak pemimpin penerusnya. Mencetak jiwa pemimpin yang lebih hebat, yang lebih baik daripada dirinya. Itulah pemimpin yang hebat. Karena apa? Kalau teman-teman tadi menyimak, ya, salah satu logika pemimpin adalah alkemis. Dia berorientasi pada masa depan, dia berorientasi pada keberlangsungan organisasi yang dia pimpin. Sehingga apa? Dia harus menentukan, bukan menentukan ya, dia harus mencetak calon-calon pemimpin yang sama seperti dirinya atau bahkan lebih baik daripada diri. Ya. Jadi itulah pemimpin yang hebat. Ya. Dia berpikir pada masa depan dan dia berpikir untuk orang lain. Ya. Tapi bukan berarti kemudian saya menjadi ketua sekarang, saya menjadi presiden sekarang, setelah ini saya harus mencari presiden baru ya, untuk menggantikan saya. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu jadinya sama seperti kerajaan ya. Jadi ada putra mahkota kemudian ditetapkan sebagai raja. Tetapi yang dimaksud sebagai pemimpin adalah jiwanya. Yang ditempa, yang dibentuk adalah jiwanya, bukan jabatannya, bukan posisinya. Nah, ini yang perlu dicatat. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi, silakan disampaikan. Jangan takut dan jangan malu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ya materi yang udah disampaikan sama Kak Rafli. Kayaknya teman-teman udah pada siap nih untuk jadi pemimpin. Yang mau bertanya silahkan banget ya, mumpung kita di sini bisa sama-sama belajar. Yang mau bertanya bisa raise hand atau chat di kolom komentar aja. Ada yang mau bertanya? Mungkin? Jangan-jangan pada bingung gini saya ngejelasin. Gak bingung tapi ya? Dapat ya? Poinnya dapat? Nah, ini ada pertanyaan. Izin bertanya, Kak, ada tidak Kak rekomendasi buku bacaan menjadi pemimpin yang baik? Oke, buku bacaan untuk menjadi pemimpin yang baik. Ya, sebetulnya banyak ya. Tergantung teman-teman dulu ya. Tergantung teman-teman ingin
membaca buku yang spesifik terkait dengan leadership misalnya, atau hal-hal yang menunjang leadership. Kalau saya bilang, buku yang berbicara soal leadership itu tidak kemudian serta-merta mengubah karakter kepemimpinan teman-teman. Saya berani bilang bahwa ilmu kepemimpinan dan ilmu manajemen organisasi itu adalah ilmu yang sangat mahal. Sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Karena 1000 kali pun orang membaca buku terkait dengan kepemimpinan dan manajemen organisasi, dia tidak bisa dikategorikan sebagai ahli. Dia tidak kemudian serta-merta bisa menjadi ahli untuk memimpin. Karena dari saking susahnya, teman-teman. Dari saking dinamisnya ilmu terkait dengan kepemimpinan dan ilmu terkait dengan manajemen organisasi. Makanya, nggak mudah untuk menjadi pemimpin dan nggak mudah untuk memanage satu organisasi, apalagi organisasi yang besar. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin membaca buku apa misalnya? Contohnya misalnya kalau teman-teman ingin menunjang terkait dengan retorika, ya, retorika, cara berbicara. Salah satu hal yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah dia punya retorika, karena retorika itu akan mempengaruhi, ya, mempengaruhi anggota-anggotanya. Anda bisa membaca buku retorikanya Aristoteles misalnya, sekalian Anda belajar filsafat, ya, filsafat retorika. Ya, atau kalau Anda ingin apa? Saya lupa judul bukunya itu. Grit. Saya lupa. Jadi kalau Anda ingin punya basis pemikiran yang cemerlang, misalnya teman-teman baca buku, saya lupa judulnya karena bahasa Inggris. Saya coba cek dulu. Nah, ini saya pernah baca bukunya John Maxwell, ya. Dia berbicara bagaimana kepemimpinan itu dibangun melalui level-level tertentu. Jadi bagaimana kemudian kita bisa membangun relasi, kemudian bagaimana kita bisa mengendalikan musuh, begitu ya. Itu juga bagus itu bukunya John Maxwell. Apa deh ininya? 5 levels of leadership. Nah itu bagus itu. Apalagi ya, banyak itu kalau teman-teman cari buku soal kepemimpinan ya. Tapi saya sangat merekomendasikan teman-teman tidak banyak membaca buku terkait, bukan tidak banyak membaca buku, maksudnya tidak terpaku pada buku-buku yang secara spesifik berbicara kepemimpinan, tapi teman-teman perbanyak buku yang bisa menunjang kepemimpinan. Misalnya buku-buku tentang sejarah, buku-buku tentang politik, atau buku-buku tentang retorika, public speaking, begitu-begitu. Nah, tapi kalau teman-teman hanya ingin sekedar bagaimana mengembangkan pengetahuan dalam manajerial, ya teman-teman cukup untuk membaca buku-buku yang berhubungan langsung dengan kepemimpinan seperti tadi. Ya, itu saran dari saya. Kemudian ini pertanyaan dari Guru Ili. Ya. Mau rame pemilu 2024. Kira-kira pemimpin seperti apa yang harus kita pilih agar tidak salah pilih? Ya. Nah ini kalau saya berbicara pemilu 2024, nanti saya akan banyak berbicara soal politik praktis, ya. Tapi saya tidak akan jauh berbicara soal itu sebab teman-teman, saya pikir sudah paham ya. Tetapi yang perlu menjadi kritik, ya, yang perlu menjadi kritik hari ini adalah pemimpin, ya, pemimpin hari ini di sekitar kita banyak sekali yang terjebak pada hal-hal yang sifatnya formalistis, ya. Hal-hal yang sifatnya dia hanya mencari keuntungannya, oportunis lah bahasanya, pemimpin yang oportunis. Nah itu yang perlu kita waspadai. Bagaimana kita bisa memilah pemimpin yang betul-betul bekerja untuk masyarakatnya dengan pemimpin yang hanya menjadikan jabatan sebagai mata pencaharian misalnya. Nah,
salah satu karakter pemimpin yang layak itu adalah dia yang memiliki karakter dan nilai. Ya. Itu yang susah. Ya. Jadi orang kalau hanya sekedar punya gagasan itu banyak sekali teman-teman. Kalau punya program A, B, C dan lain sebagainya itu banyak sekali pemimpin yang seperti itu. Tetapi sangat sedikit pemimpin yang memiliki karakter dan nilai. Misalnya dia berbicara program A, tetapi dia tidak paham substansi dari program itu dan outputnya apa, penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan sosial apa. Nah, sangat sedikit pemimpin yang bisa berbicara soal itu. Nah, oleh karena itulah kemudian kita perlu menghadirkan seorang pemimpin di antara kita, ya. Kita bisa melahirkan pemimpin di antara kita yang memiliki karakter. Dia memiliki karakter yang khas. Tidak kemudian mudah dikontrol, mudah didikte, mudah bahasanya dia dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya sehingga dia tidak punya pendirian yang kuat. Nah, itulah karakter, ya. Itu yang membedakan kita dengan orang lain. Kita harus punya karakter. Dan yang kedua soal nilai, ya. Kita harus punya nilai sebagai basis pemikiran. Kalau dia nggak punya nilai, apa yang akan dia bawa sebagai gagasan? Nah, itulah pemimpinnya. Jadi kalau misalnya nanti mau ada yang harus teman-teman cermati. Apakah dia punya karakter dan apakah dia punya nilai? Itu, saya tidak bisa menjawab itu terlalu panjang ya, karena politik 2024 itu sangat keras. Okay. Saya tidak bisa, nanti dibilang, wah ini kayaknya Mas Rafli cenderung sama salah satu calon nih, si A misalnya, wah, itu bahaya. Ananda Sanjaya, pendapat saya tentang pemimpin-pemimpin Indonesia. Nah itu tadi ya, seperti yang saya katakan tadi, banyak pemimpin yang terjebak pada pragmatisme belaka. Dia hanya mencari duit sebagai dalam jabatannya, padahal posisi pejabat pemerintahan itu bukan sebagai profesi, bukan sebagai mata pencaharian, tetapi itu sebagai ladang pengabdian. Jadi kalau misalnya dia menggantungkan kebutuhan hidupnya dengan gaji sebagai seorang PNS misalnya, itu salah. Biasanya yang kayak gitu tuh di kantor itu main Zuma, ya, main remi, ya, gitu-gitu. Nah, jadi itu perlu dikritisi ya para pemimpin-pemimpin kita hari ini di pemerintahan. Kemudian jika dalam suatu organisasi pemimpinnya kurang suportif, mau menang sendiri, apa yang harus kita lakukan sebagai anggota? Nah ini jadi perdebatan yang nggak pernah selesai sampai detik ini. Bahkan ketika misalnya sekarang orang Indonesia minta ganti presiden misalnya ya, karena presidennya bla 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 dan semacamnya. Ada yang berpendapat pemimpin itu cerminan dari rakyatnya, pemimpin itu cerminan dari anggotanya. Karena apa? Karena pemimpin itu dilahirkan dari rakyat dan anggotanya. Jadi kalau misalnya pemimpin yang dilahirkan ternyata jelek, ya berarti anggota yang memilih pemimpin itu dia juga jelek. Dia juga nggak kompeten. Jadi ada hubungan timbal balik. Nah, yang ingin saya katakan adalah ada hubungan timbal balik antara pemimpin dan anggotanya. Jadi ketika pemimpin salah, anggota harus bisa meluruskan itu. Ya. Anggota harus punya ketegasan juga. Karena apa? Saya katakan tadi, anggota itu punya kehendak bebas. Kalau kehendak bebas Anda di sini tidak dipakai, yang terjadi adalah apa? Kesewenang-wenangan. Ya. Kediktatoran misalnya ya. Ketika pemimpin tidak bisa diluruskan atau pemimpin tidak dinasihati, bisa saja pemimpin itu banyak berbuat salah. Makanya ketika ada yang tidak suportif atau mau menang sendiri begitu-begitu, jangan takut untuk kemudian berbicara, untuk speak up. Ngomong apa yang menjadi evaluasi bagi seorang pemimpin. Nah, ketika pemimpin itu tidak mau dievaluasi bagaimana, Kak? Ya, kita punya mekanisme ganti pemimpin. Ya, itu urusan mekanisme internal ya. Jadi sebaik mungkin hal-hal yang menjadi persoalan di internal itu dikomunikasikan, dibicarakan, didudukkan pemimpin itu. Nah, karena kadang-kadang kita sebagai anggota juga kadang pengecut ya. Kita berbicara di belakang, tetapi ternyata ketika di depan kita tidak berani mengkritik. Nah, itu yang harus kita kritik bagi diri kita sendiri. Kemudian ya, pertanyaan dari ini saya jawab semua ya, apa gimana? Atau ada tanggapan dulu nih bagi teman-teman? Tadi saya ngomong terus. Diinterupsi kalau misalnya ada tanggapan. Jangan takut. Enggak ya, enggak ada ya.
Oke, saya lanjutin nih. Kan tadi katanya pemimpin itu menderita. Nah, kakak sendiri kan udah jadi pemimpin nih. Gimana cara kakak ngadepin menderita itu? Oke, pas kakak rasanya kayak udah mau nyerah jadi pemimpin gitu, apa yang memotivasi kakak untuk ngelanjutin jadi pemimpin? Iya betul teman-teman. Ya, jadi pemimpin sangat menderita. Bahkan jujur saja, hari ini saya tidur itu baru jam 7 pagi, bangun itu jam 9 pagi, setelah itu berangkat lagi, dan sekarang ya ini saya datang tadi ke dalam diskusi ini telat gitu ya. Bahkan jujur aja juga sampai detik ini nggak makan gitu ya. Jadi memang pemimpin itu ya menderita, dia harus sanggup menanggung berbagai macam resiko. Ketika misalnya banyak sekali jadwal, padat sekali jadwal, ya sudah, itu ditanggung. Dan apakah capek kah? Capek. Apakah menyerah? Kadang ada perasaan menyerah juga gitu kan. Tapi bagaimana kemudian membangkitkan motivasi itu? Ingat bahwa kita memimpin itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi orang-orang yang kita pimpin. Bayangkan ketika misalnya saya menyerah, saya istirahat misalnya, bagaimana nasib orang-orang yang saya pimpin? Ya kan? Itu yang membuat saya untuk kemudian oke, saya harus memulai lagi. Jangan sampai anggota saya kecewa. Itu. Jadi kepuasan anggota itulah motivasi saya. Bagaimana kemudian anggota bisa mencapai pada taraf yang maksimal, dia punya hal yang dia dapatkan secara maksimal, ya itulah motivasi saya untuk terus bekerja begitu. Sehingga teman-teman saya merasa punya pengalaman, punya ilmu yang dia dapatkan di organisasi ini, dia tidak merasa cuma-cuma bergabung menjadi anggota. Itu. Ya mungkin kalau teman-teman punya alasan, misalnya punya cewek dijadikan alasan motivasi, enggak apa-apa, bagus. Sekretaris saya misalnya, atau bendahara saya, atau anggota saya ada yang cantik kak, ya. Sehingga saya semangat, ya. Enggak apa-apa, bagus-bagus aja. Tapi kalau misalnya orangnya keluar atau berhenti, jangan nangis ya, tetap dilanjutkan kepemimpinannya. Ya. Kemudian bagaimana cara menilai karakter kepemimpinan pada diri sendiri? Satu caranya, jangan pernah menolak kritik. Ya. Jangan pernah menolak kritik. Susah memang, iya susah gitu. Jadi ketika misalnya ada orang yang mengkritik, mungkin teman-teman akan terbesit, jangan-jangan orang ini nggak suka sama saya ya. Jangan-jangan orang ini benci sama saya. Nggak masalah teman-teman. Justru Anda menjadi pemimpin dituntut untuk menerima realitas sosial. Bahwa realitas sosial itu pasti ada hitam dan putih. Ada jahat, ada baik, ada benar, ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah, ada yang jahat, ada yang baik. Nah itu hal yang biasa gitu. Itu harus diterima sebagai realitas sosial. Tetapi yang kita ambil adalah apa yang dia sampaikan ya. Kalau kata Ali bin Abi Thalib itu jangan dilihat siapa orangnya, tapi lihatlah apa yang dia ucapkan, apa yang dia omongin. Ya. Sehingga itu yang menjadi obat. Nah, kemudian jika pada saat kita menjadi suatu pemimpin dalam suatu permasalahan atau tujuan tetapi ada pendapat yang berbeda, terus bagaimana caranya agar kita bisa menanggapi perbedaan pendapat itu? Nah, di dalam manajemen kepemimpinan itu ada yang kita sebut sebagai choose or combination of the best alternative. Kita memilih dan mengkombinasikan pendapat-pendapat terbaik. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, dikomunikasikan, dimusyawarahkan. Mana pendapat yang baik? Atau misalnya semua pendapatnya baik, Mas, gimana? Kombinasikan. Padukan semua pendapat itu menjadi satu pendapat yang utuh, pendapat baru yang terbaik dari semua yang terbaik. Ya, jadi pemimpin itu harus pandai menganalisa pendapat-pendapat itu, apakah pendapat-pendapat ini punya kesamaan dengan pendapat yang lain atau tidak? Atau kemudian apakah pendapat ini sesuai dengan tujuan kita atau tidak? Sehingga bisa dianalisa. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya. Sebab yang dikatakan pendapat itu adalah interpretasi subjektif. Interpretasi itu penafsiran, ya, penafsiran subjektif. Dia tidak bisa dikatakan benar atau salah. Dia bisa benar atau salah ketika misalnya dihadapkan pada realitas. Ketika pendapat itu diimplementasikan, efektif atau tidak misalnya. Oh ternyata tidak, ya berarti itu pendapatnya salah. Ya, tapi sebagai pendapat yang murni, dia harus dihormati dan dihargai. Ya, kira-kira begitu teman-teman.
atas semua pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga gak ada pertanyaan lagi ya, sudah cukup. Karena ini sudah jam 5 lewat. Oke? Ya, terima kasih untuk yang sudah nanya. Terima kasih juga untuk Kak Rafli yang sudah ingin menjawab dan menjelaskan dengan jelas, baik, dan tentu bermanfaat banget ya. Jadi, jika sesi tanya jawab sudah selesai, katanya boleh foto dulu sebelum kita selesai Oh iya, kegiatan. ada yang mau saya sampaikan. Saya mewakili Komite 5. Terima kasih kepada Akang yang sudah menjadi narasumber kami ya. Makasih Kang ya. Makasih banget. Sebelum kita leave ya, mohon on cam kita mau foto bareng dulu. Oke, adik-adik. 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Makasih. Oke, makasih Adayat. Saya sebagai moderator izin menutup acara pada sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan terima kasih juga untuk Kak Rafli yang sudah berkontribusi pada kegiatan hari ini. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Oke, see you. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Rafli. Oke, banyak. sama-sama.